Harapannya ya kita bisa sharing, lebih kenal lebih jauh dengan rekan kerja gitu ya. Semakin akrab, nanti komunikasinya juga harapannya juga bisa berdampak terhadap komunikasi dalam bekerja gitu kan, tidak hanya Yes, sebatas hobi saja seperti itu. benar-benar. Ya, kita nggak perlu menyebutkan tim mana yang Iya, sampai degradasi gitu yes, mas ya. iya. Sampai ke Sri C. Seri jualannya. Wah, 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 bisa rame nanti kita, Jangan-jangan disebut. bisa digugat Iya. kita Bisa nanti. saya didatengin ke rumah nanti. Oh, Tapi apa? dibully-bully, oh kalah terus ya kayak fans MU ya kan. Sian, maaf. Sabar ya fans MU. Padahal ini bahasnya Inter Milan, kok ada MU nih. Hala Madrid. Forza Inter. Oke, Hala Madrid. Forza Inter. Mantap. Termasuk Madridista Balikpapan. Hmm. Ya, alhamdulillahnya kami mulai itu di 2011. Mulai dari 2, 3, 4 orang, 5 orang terkumpul, temuan main futsal, kemudian lebih banyak lagi, lebih banyak. Sekarang kita lebih banyak di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast dari balik pintu kantor. Kita bakal bahas gimana sih rasanya jadi pekerja, hobi bola, kemudian jadi fans klub sepak bola Eropa juga gitu ya. Sebelumnya selamat datang Mas Randy. Selamat datang Mas Doni. Ya, terima Terima kasih. kasih Ya. sudah berkenan hadir ya untuk sharing dengan teman-teman, menceritakan pengalaman juga semoga bisa menginspirasi. Sebelum lanjut, supaya teman-teman ini bisa mengenal Mas Randy lebih jauh, boleh perkenalan dulu Mas. Terima kasih Mas Doni sudah diundang di podcast. Perkenalkan, nama saya Rendiansyah. Saya bergabung di perusahaan ini sejak 1 Juni 2025. Genap 2 bulan, mau jalan 3 bulan. Oke, saya bergabung di engineering service, termasuk di support functionnya, di HRGA L&D. Jabatannya di General Affairs Supervisor. Terima kasih loh Mas Doni udah diundang untuk ngobrol eh, mengenai hobi dan mungkin ya pengalaman yang sangat berkesan ini bisa bergabung di perusahaan ini, dan juga kita ngomongin bukan hanya pekerjaan tapi juga hobi ya. Oke. Seperti itu Mas. Harapannya ya kita bisa sharing, lebih kenal lebih jauh dengan rekan kerja gitu ya. Semakin akrab, nanti komunikasinya juga harapannya juga bisa berdampak terhadap komunikasi dalam bekerja gitu kan, tidak hanya Yes. sebatas hobi saja. Semoga semakin sukses untuk kedepannya Mas Randy. Dan ngomong-ngomong bicara hobi tentang sepak bola nih, sejak kapan sih menyukai sepak bola itu? Kalau untuk sepak bola sendiri, saya itu dari kecil ya, dari SD kemungkinan. Mungkin saya kenal bola itu dari orang tua juga. Nah, sejak kecil tuh saya diajak nonton ke stadion. Nah, saya pertama mungkin kalau misalnya masih kecil ya, kita bingung nih mau dibawa kemana nih, mau nonton apa. Nah, ternyata di stadion itu pertandingan sepak bola lokal lah, liga di tahun 99 atau 2000. Saya dikenalkan sepak bola oleh orang tua saya karena nonton bola di lapangan. Setelah itu saya ikut bergabung dengan tim sepak bola di klub Balikpapan. Nah, sejak itu saya menyukai bola dari kelas 6 SD sampai sekarang. Nah, Sampai sekarang masih sampai rutin dan sekarang aktif main bola ya Mas ya? masih, cuman apa? Nggak, Dibagi waktunya ya dengan pekerjaan gitu ya, nggak bisa nggak bisa seintens seintens dulu. dulu ya. Kalau boleh tahu nih, tim kebanggaan Mas Randy atau fans klub di mana nih Mas Randy sebenarnya? Kalau tim sendiri, karena saya berprosesnya di 90-an ya, dan tahun 90-an itu kita kenalnya Liga Italia ya, Liga Italia, Liga Eropa, salah satu yang paling keren waktu pada zaman itu. Jadi saya nontonnya Liga Italia. Nah, klub dari Liga Italia itu saya sukanya itu Inter Milan, Internazionale. Internasional Ya, Milan ya. Ini lebih tua Inter Milan atau AC Milan sebenarnya AC Mas? Milan, AC Milan AC ya. Milan. Jadi Inter Milan ini kalau dari sejarahnya eh, dualisme kah atau seperti apa Mas? Sejarahnya sama kayak itu ada Persema, Arema. Mm-mm. Nah, dia tuh seperti itu. Kalau Persema, yang saya tahu, Persema itu undernya dari Pemkot.
dan Arema itu swasta. Nah, begitu juga dari AC Milan sama Inter Milan. AC Milan itu sepenuhnya dulu dibangun oleh pemerintahan di sana, dan Inter Milan itu swasta yang ngelola klub itu. Oh gitu. Jadi satu kota ada dua tim. Banyak juga sih di Inggris juga ada Manchester gitu Manchester, ya. Manchester City Di United. Spanyol Ya, juga ada Madrid gitu ya yes, benar. dan lain sebagainya, teman-teman. Terus bicara tentang Inter Milan nih. Menurut Mas Randy, apa yang bikin beda Inter Milan dengan tim-tim besar di Eropa lainnya? Eh, Kalau dalam pandangan saya, kenapa saya suka Inter Milan? Karena dari dulu pas saya terpertama itu pemain idola kita main di klub itu. Nah, saya suka dulu itu si Nicola Ventola, Wah, pemainnya Inter Milan. Itu wajahnya tahun berapa itu, ganteng, Mas? tahun 9 sekitar tahun 98 99 kalau tidak salah. 9899 Heeh, ya. Kita itu saja karena saya masih usia 45 tahun mungkin itu. karena Asing kita dengarnya gitu ya. Ventola ya. Nicola Ventola itu posisinya striker, dia bermain untuk Inter Milan, dan saya suka banget kalau misalnya dia main. Dia cetak gol, posisinya striker, dan itu menjadi inspirasi saya. Ini pemain kok bagus banget ya, udah ganteng, bagus. Nah, main di klub kesayangan saya lagi ya. Kayak dari situ saya ikutin terus. Nah, pertama sih dari Inter Milan saya suka satu, pemain idola saya. Kedua, karena di Inter Milan di Liga Italia itu dulu ada kasus Calciopoli ya, kayak misalnya mafia-mafia bola. Eh, ada beberapa klub Italia yang terseret dalam kasus itu, tapi Inter Milan enggak. Jadi Inter Milan itu murni dan tidak main sogok gitu. Nah, salah satunya itu sih Iya, iya, saya iya, suka. iya. Ya, kita enggak perlu menyebutkan tim mana yang Iya, sampai degradasi gitu yes, Mas ya. iya. Sampai ke Serie C. Seri jualannya. Wah, 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 bisa rame nanti kita. Jangan disebut. Bisa digugat Iya. kita Bisa nanti. saya didatengin ke rumah nanti. Tapi alhamdulillah mereka bisa bangkit lagi Yes, lah. iya. Bersaing lagi Bersaing di lagi di Seri Liga A Serie A. gitu ya. Oke, Mas Randy, kalau misalkan Mas Randy jadi pelatih Inter Milan nih, boleh ndak disebutkan mulai dari Mas Randy ngefans dengan Inter sampai dengan saat ini, sebutkan 11 pemain dari posisi kiper, penjaga gawang sampai dengan striker, 11 pemain. Mungkin dari striker dulu ya. Yang Boleh. striker saya pilih si Vieri dan Nicola Ventola. Untuk di belakang gelandangnya ada Pirlo sama Veron. Di kanannya Zanetti, di kirinya Maicon. Di belakang saya kasih tempatnya di Ranocchia, kiri Nagatomo, kanan Zanetti. Di tengahnya itu ada dua, satu tadi Zarate, dan kipernya Pagliuca. Pagliuca ya. Ya, Itu dari tahun 98 sampai sekarang. ya itu Kombinasi ya, dari kombinasi dulu ya. yang sampai Tua sekarang. muda. Iya, Ya. iya, iya. Berarti di antara mereka itu pasti ada kelebihan-kelebihannya lah ya di Iya. pandangannya pelatih atau coach Randy ini. Yes, bener. Pernah nggak sih ngerasa semangat kerja atau nambah motivasi ketika tim kebanggaan kita itu menang pertandingan? Biasanya kan kalau Serie A, Liga Inggris, Liga Spanyol tuh dini hari tuh masih Mm-mm. mainnya tuh Mas. Mm. Apalagi besoknya Senin nih. Pernah nggak nambah motivasi atau malah jadi ngedrop? Wah, jangan sentuh-sentuh saya dulu nih. Habis kalah Inter Milan tadi malam, senggol bacok ini. Ya, kalau sedikit banyaknya sih ada sih. Biasa biasa kayak gitu. Kalau misalnya malam habis menang, udah kayak Senin tuh, walaupun banyak kerjaan tuh, wah seneng bahagia banget tuh. Tapi kalau udah kalah, ya udah silent silent aja. Pasti ada impactnya. Ada Pasti ada. sedikit-sedikit Impactnya ya. pasti ke mood kita. Oh iya, iya, iya. Kita lebih semangat. Kalau udah menang, semangat nih hari Senin, hari kerja walaupun banyak kerjaan, semangat karena Inter menang. Kalau Inter Milan adalah kantor, Mas Randy ingin jadi siapa? Presidennya kah? Pelatihnya kah? Atau pemain? Pemain dong. Pemain. Pemain ya? Iya. Apa Mas? Di antara ketiga tadi pilihan, kenapa lebih pilih pemain? Karena posisi pemain itu
merefleksikan kita bisa jadi pelatih dan presiden. Kita nggak Oh, bisa jadi pelatih dulu kalau oh bisa iya iya belum iya. belum jadi pemain. Kita nggak bisa jadi presiden dulu kalau kita udah jadi pelatih gitu. Oh iya Jadi iya harus iya. jadi pemain dulu, main, nanti setelah itu udah ada pengalaman kita pensiun terus jadi pelatih, ambil sertifikasi pelatihan. Setelah pelatihan oke, terus kita langsung naik ke presiden karena belajar ya dari pelatih itu memanage bagaimana pemain yang bagus, cost atau segala macam gitu. Dari bawah ya Mas ya. Iya, dari Berjenjang bawah. gitu ya. Berjenjang. Sekarang pertanyaan Mas Randy tinggal jawab atau pilih salah satu ya. Hmm. Saya akan berikan dua pernyataan. Inter Milan juara UCL atau Inter Milan juara Serie A? UCL. UCL. Kenapa Mas? Lebih pride-nya lebih lebih bagus UCL. Iya iya Ya, iya iya. karena di UCL kita merajai Eropa. Raja Eropa Ya. ya. Tapi kalau misalnya Serie A kan cuma di Italia aja. Iya iya. Lawannya tim yang tadi degradasi Iya, Serie Serie C C. lagi. Ah, Adriano atau Christian Vieri? Christian Vieri. Christian Vieri ya, karena tadi masuk dalam 11 List pemain 11 yang pemain. dipilih ya. Yes. Oke. Julio Cesar atau Toldo? Julio Cesar. Julio Cesar. Hmm. Toldo ecek-ecek. Enggak, bukan dicek-cek. Pada saat Julio Cesar itu Inter menang Liga Champions 2010. Toldo belum Oh iya bisa iya iya. support. Iya. Jadi sangat berkesan ini Sangat 2010 bersegan. treble winner ya. Ya, treble. Jadi pasti Mourinho ada di benaknya Mas Yes, Randy nih. benar. Mourinho. Zaman Eto'o juga kan ya strikernya? Ya, Eto'o, terus si Ibrahimovic sudah pindah. Eto'o sama siapa ya? Striker satunya lagi tuh. Di Argentina Crespo. Bukan. lagi nih, satu lagi. Di kakak. Milito. Diego Diego Milito. Milito. Diego Milito. Diego Milito. Pada saat itu memang Ibrahimovic itu terkenal satu pemain yang belum rezeki untuk dapatkan Liga Champion. Setiap dia pindah, Setiap dia pindah, tim klubnya yang ditinggalkan juara. ya, Nagatomo atau Javier Zanetti? Javier Zanetti. Javier Zanetti lah, yang legend memang. Legend. Luar biasa. Cambiaso atau Pirlo? Cambiaso. Cambiaso Sneijder? Sneijder. Sneijder Mkhitaryan? Sneijder. Sneijder ya. Apa yang lebih dari Sneijder? Itu juga ya salah satu pemain yang dipunyai oleh Inter yang sangat luar biasa karena dia tuh dalam kondisi fisik yang mungkin bukan terlalu tinggi juga, bukan yang bagus untuk pemain bola, cuman dia bisa kontribusi untuk supply bola ke depan itu bagus banget. Dia kayak sekelas kayak Andre Iniesta di Barcelona, Xavi, pokoknya kreator lapangan tengah yang paling wah gila lah, mantap. Ya. Sekarang kita ada di segmen JSEA teman-teman. JSEA, jawab soal esai audiens. Menurut Mas Randy, siapa pelatih Inter Milan tersukses sepanjang masa? Mourinho. Tetap Mourinho. Karena treble tadi. Treble winner. The special one. Ya. Pertanyaan kedua, siapa pemain favorit Inter Milan sepanjang masa? Nah, jelas lah, Javier Zanetti. Javier Zanetti ya. Tapi Javier Zanetti legend lah ya, tanpa musuh kayaknya. Iya, pemain bola yang sangat-sangat attitude-nya bagus banget, fair play dan menghormati lawan. Kayaknya enggak pernah dapat kartu merah ya. Nggak pernah. Valid ya? Iya, valid. Kartu merah. Tapi kalau Mas Randy menggambarkan Materazzi, itu dia yang paling brutal. Yang paling brutal, kontroversial, tapi dalam segi teknik dia bagus lah. postur juga tinggi ya. Iya. Yang paling terkenal memang kejadian saat dia konflik dengan Zidane. Ya. Piala Dunia. Oke, lanjut. Harapan Mas Randy untuk Inter Milan ke depannya? Untuk kedepannya ya mungkin untuk Inter Milan dapat sponsor yang bagus seperti Pirelli di zamannya waktu itu. Sekarang kan masih gonjang-ganjing ya. Sekarang sponsor belum ada, cuman masih berapa persen untuk pemain atau pembelanjaan pemain masih diirit-irit. Semoga dapat sponsor dari Timur Tengah lah.
biar sama Qatar. kayak Manchester City kan, Iya 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 iya. langsung naik. Iya iya iya. Gitu sih harus harapannya, mudah dapat PSG, sponsor yang bagus. Ya, Manchester City Emirates ya gitu kan. ya. Iya iya iya. Newcastle Heeh. langsung Langsung masuk melejit sponsor. semua. Kalau untuk karir Mas Randy nih harapannya ke depan seperti apa? Untuk karir ke depan ya mungkin untuk saya harapannya bisa berkontribusi dulu di tim karena saya masih ya baru 2 bulan di sini. Saya juga masih belajar. Saya bukan dari internal, eksternal, jadi ya butuh waktu untuk belajar ya. Untuk kedepannya mungkin ya saya berharap bisa belajar dan beradaptasi dengan teman-teman di perusahaan ini dengan cepat lah ya. Harapannya itu. Dan kemungkinan kalau harapan yang lebih besar lagi ya kemungkinan saya bisa dapat apa ya training yang khusus untuk leader atau manajemen people atau semacamnya ya. Saya aplikasikan juga ke ke, ke apa? Ke kegiatan sehari-hari atau interaksi dengan karyawan di perusahaan ini. Itu sih Mas. Semoga semakin sukses Mas Randy. Siap, terima kasih. Dan pesan-pesan untuk fans bola supaya bisa tetap produktif serta bisa sambil mendukung tim kebanggaannya. Untuk fans bola di Indonesia karena jamnya kurang sehat, ya mungkin bisa diatur waktunya kalau misalnya ada bola pertandingan jam 3 malam, tetap kita harus istirahat, kita harus jaga kondisi untuk membalanskan diri kita untuk tetap sehat. Jadi tips dari saya, kalau misalnya pula bolanya itu jam 3, kalian harus istirahat tuh jam 8 udahlah, mending istirahat aja. Nanti jam 3 bangun, sudah terus langsung sholat subuh, kita langsung pergi kerja. Itu lebih efisien dan sehat, efektif untuk diri kita. Dan jangan jangan termakan isu atau apapun, kita tetap fans sepak bola. Cuman ya kalau misalnya temen ada berargumen lain ya udahlah, biar aja menghindari konflik lebih baik daripada kita berargumen dengan orang yang mungkin masih Berseberangan ya fans klubnya gitu ya. ya maksud saya itu kalau misalnya ada yang berseberangan dari kita klub lain, kita kita dibully-bully, oh kalah terus ya kayak fans MU ya kan, kasihan, maaf. Sabar ya fans MU. Padahal ini bahasnya Inter Milan kok ada MU nih. Udah fans ya ya seperti itulah, jangan jangan ditanggepin ya. Kadang klub itu ada masa pasang surutnya, kadang di atas kadang di bawah, ya kita nikmatin aja. Kita tetap komitmen mendukung pada saat dia menang, pada saat dia kalah. Itu fans yang original itu, bukan yang kaleng-kaleng. Bukan yang karbitan ya. Ya bukan yang karbitan. Hala Madrid. Forza Inter. Oke, Hala Madrid. Forza Inter. Mantap. Mas Doni sendiri suka Real Madrid sejak kapan? Real Madrid sejak saya ingat betul saya pulang sekolah pada saat itu di tahun 2022. Ternyata di rumah kakak saya sedang main PS tuh, PS1 dulu. Satu. Wah, terus ya udah gantian. Punya saya main. Dulu sebenarnya saya nggak punya tim, nggak seberapa tahu tim-tim sepak bola Eropa gitu ya. Kemudian saya main. Nah, kakak sepupu kadang pakai MU, kadang pakai AC Milan, kadang pakai Real Madrid. Temulah Real Madrid. Ada Beckham, Roberto Carlos, Galacticos Los jilid satu Galacticos lah ya. pokoknya. Los Galacticos. Galacticos jilid satu lah pada saat itu. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos dan banyak lagi kan. Sempat ada Makelele, banyak dengan sekarang. Termasuk Madridista Balikpapan. Ya, alhamdulillahnya kami mulai itu di 2011. Mulai dari 2, 3, 4 orang, 5 orang terkumpul, temuan main futsal. Kemudian lebih banyak. Sekarang kita lebih banyak di balik layar. Biar teman-teman yang masih bebas keluaran ya. Gitu kan. Malam ayo kopdar, ayo nobar, ayo kumpul apa. Monggo kita dukung dari belakang aja. Tetap monitor di grup komunitas. Gitu. Seru banget teman-teman, untuk episode kali ini kita bahas Inter tapi kena juga ke MU gitu ya. Tapi
Tetap semangat fans MU. Kalian insya Allah akan naik lagi dengan entahlah tak tahu kapan gitu kan. Yang jelas King Eropa tetap Real Madrid. 15 UCL. Kita jadi belajar kalau hobi itu bukan sekedar pelarian, tapi juga bisa jadi sumber inspirasi dan semangat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang tadi kami bicarakan bisa jadi menghibur lah ya, sedikit-sedikit juga jadi inspirasi buat teman-teman terkait dengan hobi yang positif. Sampai bertemu kembali di podcast dari Balik Pintu Kantor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Thank you Mas Doni. Hala Madrid. Forza Inter.